Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak omong, panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke? Jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke? Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Cancer, ini adalah pembacaan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer bulan Oktober 2021, single ya. Kita masuk ke pembacaan single. Aku sebelum masuk ke dalam video ini, aku shuffle kartu dan beberapa kali, bahkan lebih dari 3 kali ngelihat Empress. Buat beberapa dari kamu memilih diri kamu. Kamu mengambil kendali dan berusaha untuk mengambil power itu ya. Buat beberapa dari kamu sedang lagi nurturing diri kamu lagi merawat diri kamu. Mungkin kamu lagi pengen punya waktu sendiri untuk punya waktu dengan diri kamu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada yang bergerak di bidang kreatif, dan ini adalah kamu sedang meng-create gitu loh, menciptakan, membuat, memproduce sesuatu dari skill-skill kamu. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu lepas dari hubungan di mana kamu menjadi single parents, dan kamu bisa jadi ini sudah punya anak gitu ya, ataupun kamu mungkin dalam keadaan hamil gitu, dan kamu mempunyai satu tanggung jawab di mana kamu harus merawat dan menanggung hal-hal tersebut sendirian. Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan kamu ya. Ada apa cerita dan pesannya? Page of Swords. Buat beberapa dari kamu, banyak hal yang kamu pelajari, banyak hal yang membuat kamu banyak terbuka pikiran kamu ya. Ini adalah hal-hal di masa sebelumnya yang banyak mengajarkan kamu tentang orang lain, tentang hubungan. Atau buat beberapa dari kamu ya, kamu lagi belajar saja, lagi mempelajari banyak hal. Cuman aku juga melihat di sini ada satu berita yang memang sebenarnya kamu butuh untuk dengar, kamu butuh untuk tahu. Ini bisa berupa informasi, tapi mungkin ini membuat kamu kurang nyaman. Tapi akhirnya gue tahu gitu loh. Seven of Cup. Mungkin tadinya kamu bingung ya. Ada hal-hal yang membuat kamu bingung. Kenapa sih ini semua terjadi? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan tentang hal yang terjadi di masa sebelumnya. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Salah gua kah? Salah siapakah? Apa yang gue missing? Apa yang luput dari perhatian gue? Apa yang gue nggak cukup atau gue salah dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ada banyak pilihan-pilihan, ada banyak cabang-cabang yang membuat kamu tuh punya satu kebingungan. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang mempelajari situasi yang membingungkan ini, sehingga ini bisa membuat kamu lebih mengerti dan memahami
Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, buat beberapa dari kamu, apapun itu yang terjadi di sebelumnya, itu membuat ataupun memberikan satu beban, bukan satu lah, banyak beban. Ini bisa dalam beban pikiran, ini bisa dalam hati kamu terbeban gitu ya, dengan hal-hal yang membuat kamu bingung, nggak tahu sebenarnya kenapa mereka berbuat seperti itu, kenapa mereka memperlakukan gue seperti itu, kenapa gue harus ngelewatin ini, kenapa gue begitu. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membebani kamu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melihat bahwa gue tuh kan udah ngelakuin segala sesuatunya. Bahkan sesuatu yang bukanlah menjadi tanggung jawab ataupun menjadi porsi gue, menjadi kewajiban gue, itu pun gue sudah berikan. The Emperor dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat di sini, ya segala sesuatu mungkin pada saat ini yang kamu lihat dan kamu rasakan masih belum jelas, masih berantakan lah, intinya masih berantakan. Dalam pikiran kamu, kamunya sendiri gitu ya, masih berantakan, perasaan-perasaan kamu masih berantakan. Dan apapun yang terjadi di masa sebelumnya, ini membuat kurang lebih situasinya jadi berantakan. Mungkin buat beberapa dari kamu dalam kehidupan kamu, dalam keuangan kamu. Dan ini berefek satu dengan yang lain tuh, bersangkutan dan saling kena mengenai gitu ya. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Kalau iya sih, ini ada sesuatu yang masih menjadi tanda tanya besar buat kamu. Banyak ketidakmengertian. Dan buat beberapa dari kamu ini sangat menyiksa sekali. Gitu ya, namanya nggak tahu akan sesuatu, jadi nggak dapat closure. Buat beberapa dari kamu, ya kepergian orang ini, perpisahan kamu, ini membuat kamu nggak mengerti. Gitu loh. Ini kan di readingan single ya. Jadi situasi kesinggelan ini membuat kamu nggak ngerti. Buat beberapa dari kamu ditinggal gitu aja sama seseorang tanpa kabar berita ya. Atau buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu sendiri yang melakukan hal tersebut ya, bisa terbolak-balik karena sudah terlalu banyak beban. Gue nggak tahu lagi harus ngapain, gue juga nggak tahu harus bagaimana untuk tegas, nanti menyakitkan, udah gue tinggal gitu loh. Tapi baik ini kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, mereka tidak berani untuk menghadapi ataupun tidak merasa punya satu tanggung jawab untuk mengakhiri ini. Dan tidak mau menjadikan itu adalah tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka lakukan. Nggak mau repot lah intinya. Dan ini membuat orang yang ditinggal, yang pastinya ngerasa gantung. Karena apa? Nggak dapat closure. Ataupun ini bukannya masalah ghosting, tapi tiba-tiba aja, udah gue nggak mau sama lo, gue harus pergi, kita mungkin nggak cocok, kita udahan aja. Tapi kamunya sendiri tidak, apa yang salah? Apa yang salah? Gue udah ngasih semuanya. Gue udah bahkan ngasih yang terbaik. Sesuatu yang kayak nerpa di saat kamu tuh nggak siap gitu loh. Dan kamu ngerasa ada sesuatu yang kamu tidak
ketahui ataupun dirahasiakan atau ditutupi dari kamu yang menyebabkan keberantakan ini. Five of Cup dalam keadaan terbalik. Ingin memperbaiki apa yang sebelumnya sudah di-drop. Ingin memperbaiki atau berusaha membangun kembali apa yang sebelumnya sudah dihancurin. Ini bisa, ini keinginan dari kamu, ataupun ini adalah keinginan dari orang yang sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap kamu ataupun terhadap hubungan ini. Tetapi kamu masih bingung, sebenarnya orang ini intentionnya tuh apa, maksudnya, niatnya itu apa, kamu masih nggak jelas. Atau ini adalah orang yang tidak jelas, dia tidak punya pendirian, dia tidak punya prinsip, sehingga membuat ya hubungan kamu dengan mereka pun tidak punya satu kejelasan. Karena dianya pun tidak, kamunya nggak punya sesuatu hal yang membuat kayak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Apa yang kamu jalani ke mereka. Ada seseorang yang ingin memperbaiki situasi ini. Cuman di sini salah satu orang ini masih stres karena banyak ketidakpahaman dia menghadapi si orang yang nggak jelas ini. Maunya apa dan bagaimana. Kalau kamu di ghostingin, ada kemungkinan orang itu bakal balik lagi. Tapi sikapnya dia yang kamu lihat selama ini dari apa yang dia perbuat itu orang yang tidak punya prinsip. King of Cup, ya kan? Terombang-ambing, terombang-ambing, terombang-ambing. Emosinya turun naik. Orangnya sangat emosional sekali dan gampang bereaksi terhadap emosi-emosinya dia, dan tanpa berpikir panjang mungkin melakukan hal-hal yang berdampak ke orang lain, merugikan pastinya, gitu ya. Ini bisa jadi kamunya goyang, perasaan kamu goyang. Kalau sampai orang yang sudah mendrop hubungan kamu dan meninggalkan kamu dengan segala beban, dengan segala penderitaan kamu, gitu ya, dengan segala kebingungan kamu, dengan segala stres kamu. Kebingungan ini adalah, nanti dia begitu lagi nggak ya? Nanti dia begitu lagi nggak sama gue? Nanti dia pergi lagi nggak? Nanti dia nggak jelas lagi nggak? Nanti gue disuruh-suruh ini nggak? Nanti gue dipergunain lagi nggak? Nanti gue dimanfaatin lagi nggak? Nanti gue dibikin bingung nggak? Nanti gue dibikin... Dia bakal tetap nyimpen rahasia nggak? Dia selama ini ngapain aja? Dia sama ini nggak sama siapa? Dia sama ini... Itu bikin kamu tuh punya partikel itu. Nine of One. Banyak sekali. Iya, hal-hal mengenai ketidakstabilan di sini. Kamu bisa jadi berhubungan dengan orang yang itu, yang aku bilang, orang yang nggak stabil di segala bidang loh. Ini kalau yang aku lihat, nggak cuma di dalam masalah emosinya, dalam kehidupannya dia, dalam pekerjaannya dia, dalam strukturnya dia, dalam perbuatan dia, dalam amarahnya dia, dalam itu tuh dia orangnya gampang bereaksi terhadap hal-hal itu karena dia masih belum mature, masih belum punya kedewasaan. Eight of Swords. Dan ini orang yang nggak bisa kamu pegang. Kalau aku lihat di sini,
Kamu selalu merasa ada sesuatu yang gak bener. Ada sesuatu yang gak bener. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin ini nggak berhubungan dengan orang lain. It just simply kamu sedang menghadapi situasi yang berantakan diakibatkan oleh orang ataupun hubungan kamu di masa lalu yang membuat kamu masih belum mendapatkan satu pengertian dan pemahaman, dan ini masih berantakan dan kamu perlu untuk mengadakan pembaharuan. Kamu butuh untuk belajar dan mengambil segala sari-sarinya dari pelajaran yang sudah kamu lewati di masa sebelumnya dan menjadikan itu guru-guru spiritual kamu untuk kamu lebih baik ke depannya. Tapi selama kamu tidak melakukan pembaharuan itu, selama kamu masih duduk ngejoprak di dalam ketidaktentuan ini, kamu akan selamanya terjerat di situ. Kamu akan selamanya stuck di situ. Kamu masih punya marah, dan marah ini marah, kesedihan, kekecewaan, keinginan-keinginan kamu yang enggak berujung seperti ekspektasi kamu. Ini yang membuat kamu masih tidak terima. Buat beberapa dari kamu ini masih dalam tahap denial. Enggak bisa menerima apa yang terjadi. Dan yang aku lihat di sini, tenangkan perahu kamu. Tenangkan hati kamu. Tenangkan perasaan kamu. Perbuatan orang lain terhadap kamu tidak menentukan siapa kamu. Bukan berarti orang berbuat jahat ke kamu ataupun orang menyakiti dan meninggalkan kamu dan menelantarkan kamu dan lain sebagainya. Itu berarti selalu ada di kesalahan, walaupun kita harus tetap bisa ngelihat kedua arah. Kita harus bisa ngecek kedua arah. Tetapi di saat kita cuma menghukum diri kita sendiri dan hanya melihat bahwa itu hanya kita, kita terus mempanis diri kita juga nggak adil sama diri kita. Dan akhirnya kemarahan itu men-trigger banyak hal. Karena yang aku lihat emosi, perasaan ini masih turun naik. Tenangkan. Cari ketenangan mungkin. Tune in sama sisi spiritual. Ya, tune in dengan hal yang membuat kamu tenang. Masuk ke dalam diri kamu. Dan bebaskan diri kamu dari segala pisau-pisau yang mengurung kamu. Which is ini adalah segala ketakutan, kekhawatiran, pikiran-pikiran yang mungkin sebenarnya enggak ada. Yang mungkin sebenarnya udah lewat. Yang mungkin sebenarnya ada di situ. Jadi blocking buat kamu. Nah, ini yang harus kamu lihat. Ya, supaya kamu bisa bebas, supaya kamu bisa lepas. Apa itu yang memblocking kamu? Apa itu yang masih mengikat kamu? Apakah ini dalam bentuk orangnya yang dari masa lalu yang mungkin ingin mengadakan perbaikan? Ataukah ini adalah ego ataupun ekspektasi kamu? Perasaan dan anggapan kamu. Karena kadang-kadang ada orang yang punya harapan-harapan yang dia ciptakan sendiri. Tapi harus di cross check apakah harapan dengan si kenyataan dan situasi yang ada ini matching apa enggak. Kalau misalnya enggak, kamu harus bisa buka tutup mata kamu dan melihat apa sih yang terjadi sehingga kamu bisa mengerti. Dan dari pengertian itu kamu bisa melepaskan diri kamu. Ya. Oke, Cancer. Ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Cancer yang berpasangan. Ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Energi cinta asmara. Oh, ngeflip ya. Belum aku ambil, ngeflip.
The Death card dalam keadaan terbalik. Menunda adanya perpisahan, menunda adanya satu akhir. Jangan sampai berakhir. Oke, Five of Cup ya. Ada hal-hal yang kamu sesali gitu loh. Kenapa terjadi di dalam hubungan kamu? Ada hal yang jadi fokus kamu tuh adalah hal-hal yang memang jadi masalah, atau hal-hal yang ke arah yang mungkin menyakiti hubungan ini, melukai hubungan ini. Kenapa gue biarin, kenapa gue lakuin, kenapa gue begini, kenapa gue begitu, kenapa gue, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang membuat perhatian dan fokus kamu itu sedang tertuju ke masalah itu. Hal yang sudah terjadi pastinya. Dimana udah tumpah. Udah tumpah. Dan itu yang mungkin sedang diratapi. Page of Wands, Three of Swords. Tapi kalau yang aku lihat, ini ada satu kabar yang cukup membuat kamu excited, yang membuat kamu jadi gak ngerasa ada satu harapan gitu loh. Yang tadinya mungkin hati kamu udah berantakan, hati kamu udah sakit, hati kamu udah kecewa, hati kamu udah sedih, dan lain sebagainya. Ada satu hal, info datang, news datang, kabar datang, yang membuat kamu punya harapan lagi. Mungkin buat beberapa dari kamu sempat berpisah dengan seseorang yang ada dalam hubungan sama kamu, ataupun kamu sempat punya masalah yang besar di mana ini sudah sangat kayak bikin situasinya udah ada di ujung tanduk gitu ya. The Chariot. Ada movement lagi. Ada pergerakan lagi. Mungkin sebelumnya ya ini, kamu meminta ruang dan waktu, ataupun keduanya meminta ruang dan waktu, memberikan ruang dan waktu. Ya udah deh, pikiran masing-masing ya, dikontemplasiin aja nih hubungan ini mau kemana. Dan mungkin dalam jangka waktu itu kalian tidak punya komunikasi, kalian tidak berhubungan, kalian benar-benar berpikir mau gimana. Yang udah terjadi ya terjadilah. Mungkin salah satu orang di dalam hubungan ini membuat satu kesalahan yang sudah sangat fatal gitu ya di dalam hubungan ini, yang bikin orang yang dealing sama dia itu punya pikiran, udahlah, nggak bisa diapa-apain. Udahlah, gue udah nggak bisa diterusin lah. Sempat punya pikiran begitu, tetapi mungkin masih untuk mengambil keputusan itu masih belum. Buat beberapa mungkin ini sudah masuk ke dalam satu hubungan yang cukup lama, atau bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ini sudah masuk ke dalam rumah tangga, sudah punya keluarga, udah punya anak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini dengan kartunya begini, ini ada kemungkinan kamu melihat muncul gitu loh, kayak ada dari sikapnya mereka, mungkin dari perubahan yang terjadi baik di dalam sikap ataupun situasi kondisi yang berdampak juga terhadap diri kamu, yang membuat coba deh maju lagi, coba deh terusin lagi. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu banyak memilih diri kamu. Ada seseorang yang punya satu kecenderungan ingin mengontrol, ingin mengendalikan. Dan apa yang membuat
Apa yang menurut dia benar, walaupun itu tidak sesuai dengan orang lain, dia nggak bisa cari jalan tengah. Apa yang benar buat dia ya benar, apa yang salah ya salah. Dan kadang-kadang kan itu nggak bisa ya, nggak bisa, termasuk juga dengan perasaan, termasuk juga dengan kepercayaan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada perbedaan dalam keyakinan dan kepercayaan yang membuat kok kayaknya situasi ini nggak bisa dibawa maju. Karena apa? Kita punya perbedaan itu. Perbedaan banyak. Ada perbedaan agama, ada perbedaan culture, ada perbedaan umur mungkin, ada perbedaan status bisa jadi, ada perbedaan background mungkin, banyak. Tetapi di saat dua orang tidak bisa saling menghormati, bukan hanya menerima perbedaan ya, tapi belum bisa menghormati bahwa setiap orang itu berbeda dan punya pikiran masing-masing, yaitu kadang-kadang bisa menimbulkan adanya satu masalah. Tapi di saat mereka sudah bisa menghormati bahwa setiap manusia itu punya perbedaan, pasti bisa dicari jalan keluarnya. Karena sudah punya apa? Punya rasa hormat dan menghargai. Eight of Cup. Buat beberapa dari kamu ini hubungan long distance. Ya, buat beberapa dari kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, iya, ini ada orang yang walking away atau meninggalkan. Ini bisa kamu, bisa orang yang dealing dengan kamu. Judgment. Cuman ada satu hal yang tidak bisa dirubah, gitu loh. Ada satu hal yang gak bisa dirubah, atau belum mau dirubah. Buat beberapa dari kamu, spesifik sekali mungkin ya, kamu bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang sudah punya primary relationship, di mana dia ya mungkin punya janji-janji sama kamu gitu ya, ataupun memang sudah dalam tahap seperti itu, di mana dia pengen mengakhiri mungkin karena dia sudah tidak happy dan lain sebagainya gitu ya, dan dia pengen berhubungan dengan kamu, dan mungkin penyesalannya adalah melihat situasi yang sekarang ini kamu nggak jelas mau ke mana gitu ya, kamu mungkin merasa diperlakukan sebagai option juga dengan orang ini, di mana orang ini tuh belum punya satu tindakan yang nyata di mana dia mau bagaimana dengan situasi ini. Belum ada satu keputusan nyata, satu keputusan tegas yang membuat hubungan kamu sama dia tuh keblok. Dan ini adalah ketidaksanggupan dia untuk mengambil satu keputusan, satu tindakan, ataupun dia masih dalam proses menyelesaikan hal-hal unfinished yang belum selesai. Cuman kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi setiap kali kamu mungkin seperti memberikan ultimatum gitu ya, ataupun ya kalau kamu tidak bisa menentukan ya sudahlah, kita nggak usah lagi nerusin hubungan ini. Kalau kamu nggak bisa menentukan di mana kamu mau berpijak, ya sudahlah, gue maju aja dengan apa yang menjadi tujuan gue, dengan atau tanpa kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, bahkan ya udah, gue tinggalin aja. Ini nggak sesuai dengan apa yang gue pengenin kok.
Ini nggak sesuai dengan apa yang dijanjiin kok. Ini nggak sesuai dengan, gue nggak bisa mendapatkan sesuatu dengan utuh. Dan itu nggak bisa gue terima. Nine of Cup. Ace of Pentacles. The Magician. Tapi kalau aku lihat ya, ini dia mungkin orang yang apa ya, yang orangnya nggak bisa cepet-cepet, dan kamu nggak bisa apa ya, nggak bisa mengandalkan dia untuk buru-buru. Orangnya banyak pertimbangan, orangnya banyak pemikiran, orangnya banyak pikir ini itu, overthinking dan lain sebagainya, dan dia pengen memastikan hal yang dia lakukan ini dilakukan dengan amat sangat aman, tidak merugikan untuk dia, tidak merugikan juga mungkin untuk orang lain. Dia punya alasan-alasan untuk itu gitu ya. Cuman mungkin kamunya kurang bisa, karena bisa jadi ya ini udah nggak baru gitu loh, bukan sesuatu masalah yang baru. Jadi ada satu keinginan yang kamu pengen orang ini segera wujudkan untuk kamu. Cita-cita impian mungkin kamu pengen segera di officialin gitu ya, ataupun ingin dinikahi, ataupun ingin di punya ikatan yang benar-benar ya udah, ataupun ingin diekspos. Kalau ini yang tadi aku bilang, orang ini punya primary relationship. Tetapi buat beberapa ya, kan nggak mungkin semuanya Cancer berhubungan dengan orang yang udah punya hubungan gitu ya. Tetapi ada keinginan kamu yang tidak kunjung tiba dikarenakan orang ini tidak bisa memberikan itu. Karena dia punya banyak pemikiran yang kamu mungkin nggak bisa tahu, ataupun kamu mungkin nggak bisa mengerti, kamu mungkin nggak bisa terima. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan Nine of Cup dan Ace of Pentacles dan Magician, dalam keadaan tegap semuanya, ada progres gitu loh, dan ada prospeknya. Ke depan tuh ada progres dan prospeknya. Dan mungkin ini ya untuk nyatuin, untuk bikin dua-duanya mengerti, dan untuk juga bikin orang ini bisa bersabar dalam proses ini. Yang namanya dalam hubungan, dalam kehidupan, dan dalam segala hal dalam kehidupan ini, banyak hal yang membutuhkan proses, ya kan? Ini lagi meng-create sesuatu, menggunakan segala, ya lagi fokus untuk menciptakan apa yang kamu pengen. Karena apa? Aku lihat di sini kamu mungkin sudah memberikan, ya itu, apa, kayak kartu kuning ultimatum. Kalau kamu nggak bisa selesain, kalau kamu tidak bisa memberikan apa yang gue pengen, karena mungkin buat beberapa dari kamu selama ini kamu sudah bersabar, dan mungkin di saat kamu udah kehilangan si sabar itu, kamu lebih mudah untuk bereaksi, dan kamu ingin sekarang apa yang menjadi keinginan kamu itu terwujud. Cuma kalau yang aku lihat, mereka lagi berusaha untuk menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan, karena mereka pengen seaman mungkin. Mereka nggak pengen
hal ini yang mereka lakukan dengan terburu-buru, kalau sampai mereka lakukan terburu-buru bisa membuat kerugian di kedepannya, bisa menyebabkan masalah di kedepannya, dan mereka sendiri juga lagi mencari apa ya, ya gua nih pengen solid dulu gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Gua tuh pengen solid dulu. Gua tuh bener-bener butuh, gua nggak bisa diganggu gitu loh. Kalau kalau gue lagi fokus, ini bisa jadi mereka lagi fokus dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang aku lihat, orang ini orang yang sangat hati-hati gitu loh. Nah, cuman ada yang nggak sabar. Harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang. Ini bisa kamu, bisa orang itu. Harus bergerak sekarang, harus meninggalkan sekarang, harus mengambil keputusan sekarang, harus mengambil tindakan sekarang. Harus ini, harus itu, gitu. Sedangkan orang yang kalau banyak pikiran, banyak pertimbangan, banyak pikir ini itu gitu ya, dan banyak mungkin nggak cuman mikirin gua, mungkin juga dia udah di dalam primary, ini spesifik tadi, dalam primary relationship-nya dia udah punya keluarga, dia punya anak dan lain sebagainya, dan dia nggak mau itu semua bakal jadi runyam. Karena yang dia pikir, ini kalau sampai nggak diselesaikan dengan secara proper, ini akan mempengaruhi langkahnya ke depannya termasuk dalam hubungan ini. Jadi masalah juga mentality gitu ya, masalah yang satu masih childish, yang satu sudah mature gitu, yang satu lagi pengen terburu-buru, yang satu lagi penuh pertimbangan dan lain sebagainya, itu juga termasuk perbedaan. Nah, sekarang gimana caranya mencari jalan keluar ya, ketemu di tengah. Bukan hanya ingin mengontrol dan mengendalikan situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang ku mau, dan kalau tidak ku mau ya udahlah gitu ya. Tapi lihat baik enggaknya. Lihat juga dari segala sisi. Bukan hanya cuman dari sisi sudut pandang kamu, tetapi juga sudut pandang orang lain. Gitu. Begitu Cancer. Oke, Ten of Swords. Ya, kalau aku lihat di sini, hubungan ini udah hampir berakhir, udah kayak di ujung tanduk. Tapi kalau yang, dan mungkin bahkan seseorang ini sempat walking away ya. Tapi kalau yang aku lihat dari Ten of Swords dan Three of Swords, masih ada keinginan untuk memperbaiki. Jangan sampai hubungan ini berakhir. Seperti tadi kartu yang ngeflip, jangan sampai berakhir. Itu yang kalau yang aku lihat. Dan masih ada seseorang yang berusaha untuk bagaimana caranya melihat jalan keluar, melihat solusi untuk bisa mempertahankan si hubungan ini. Oke, aku lihat ada energinya Aries, Gemini, Virgo di sini, ada energinya Cancer kamu ya. Ada energinya Libra, Aquarius, Gemini. Libra, Aquarius, Gemini ya. Iya sih. Capricorn. Oke, ini adalah readingan untuk kamu, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.